Halo Sobat Gudang Gandum. Masih tetap setia bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali petualangan Kapten Jack Sparrow yang berjudul Dead Man Tell No Tales. Kapten bajak laut yang harum sekaligus tercemar di seluruh kawasan Karibia. Sebelum kita lanjut alur ceritanya, admin tidak akan pernah bosan untuk ringankan jemari kalian untuk subscribe, like, dan share, serta berikan komentar di bawah. Ayolah jempolnya, tekan tombol subscribe. Jangan kayak lagi ngangkat barbel 1000 kilo, berat banget romanya ya. Up ceplosan. Oke, jangan lupa untuk selalu sediakan cemilan kerupuk, secangkir kopi hitam, dan sebungkus Gudang Gandum agar kalian lebih menikmati konten-konten dari kami. Dan inilah alur ceritanya. Cerita kita akan mulai ketika musuh alami Jack Sparrow, yaitu Kapten Salazar, telah bebas dari segitiga yang terkutuk, disebabkan oleh kecerobohan Jack sendiri karena menyerahkan kompas yang dimilikinya. Kapten Salazar yang masih haus darah para kriminal lautan tersebut tidak hanya memburu Kapten Jack Sparrow, tetapi juga bajak laut lainnya. Hal ini benar adanya, ternyata Salazar tengah memburu divisi bajak laut Kapten Barbossa. Anak buah Kapten Barbossa melaporkan kejadian tersebut dan mengabarkan 10 dari 3 armadanya telah dihancurkan. Kapten Barbossa menyadari hal tersebut bukan disebabkan oleh sesama bajak laut, melainkan ulah Salazar, sang legenda angkatan laut. Merasa khawatir akan kebangkrutan di depan mata, Kapten Barbossa segera menemui si penyihir botak klinis yang bernama Sansa. Sansa memberikan arahan bila semua harta Barbossa selamat, ia harus membawa Jack Sparrow kepada Kapten Salazar dengan sebuah kompas milik Jack. Barbossa bisa bernapas dengan lega dan ia membuat kesepakatan dengan orang mati yang sedang menguasai lautan. Takut buat bangkrut romannya? Maaf, ceplosan. Lalu cerita kita oper alih ke bajak laut yang sedang miskin, melarat, yang ditinggalkan anak buahnya karena nyolong emas cuma dapat 1 keping doang. Siapa lagi kalau bukan Kapten Jack Sparrow. Jack yang ditangkap saat sedang mabuk akan dieksekusi hukuman mati dengan cara dipancung, serta Karina dihukum gantung. Henry lalu menyelamatkan keduanya dibantu oleh mantan kru Jack Sparrow yang sebelumnya ternyata membuat kesepakatan dengan bayaran 10 keping perak untuk menyelamatkan mereka berdua. Lah, apa bedanya sama 1 keping emas? Dasar pelon. Henry dan kawan-kawan berhasil membebaskan mereka berdua dan berlayar menuju lautan untuk mencari Trisula, dewa laut Poseidon. Pertualangan mereka pun dimulai. Sementara Kapten Barbossa yang ingin membuat kesepakatan dengan Kapten Salazar bertemu di laut lepas, Barbossa yang memiliki kompas milik Jack Sparrow tersebut memberitahu di mana Jack Sparrow berada. Menjelang matahari terbit, hampir saja Kapten Barbossa dieksekusi. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat kapal yang sedang berlayar. Barbossa memberitahu Salazar bahwa kapal itu merupakan Jack Sparrow dan awaknya berada. Jack Sparrow dan krunya menyadari bahwa kapal yang sedang mengarahnya merupakan para awak yang setengah mati. Di sini lagi-lagi Jack Sparrow dibuang dan ditinggal oleh para krunya untuk dijadikan umpan. Karena target mereka bukanlah kru Jack Sparrow, melainkan Jack Sparrow sendiri. Salazar langsung mengejar Jack Sparrow, Henry, dan Karina sampai ke tepi pantai. Beruntungnya, Salazar dan awaknya tidak bisa mencapai daratan dikarenakan kutukan tersebut berlaku bagi mereka. Lalu cerita berlanjut, Jack Sparrow berhasil keluar dari pulau tersebut berkat bantuan Barbossa. Hampir saja Jack Sparrow mengalami nasib sial karena dikawin paksa oleh si wanita gendut tua. Seperti di film-film sebelumnya, Jack dan Barbossa kembali bekerja sama untuk terakhir kalinya mencari Trisula Poseidon bersama-sama. Black Pearl, sang kapal legendaris, dikeluarkan. Dan tiba-tiba saja Barbossa yang tidak percaya begitu saja membuang Black Pearl ke lautan, berharap kapal tersebut kembali normal. Setelah ditunggu-tunggu,
akhirnya sang kapal legendaris kembali berlayar ke laut lepas. Setelah melewati pelayaran yang panjang, dengan bantuan navigasi Karina Smith, Black Pearl akhirnya hampir mencapai ke sebuah pulau di mana Trisula tersebut berada. Pasukan angkatan laut dengan diam-diam mengejarnya dan bersiap menyerang Black Pearl. Akan tetapi, tanpa disadari, Kapten Salazar menghancurkan angkatan laut tersebut dan berkonfrontasi dengan Barbossa. Lalu, pertempuran sengit pun dimulai. Jack Sparrow dan Kapten Barbossa bertarung melawan Salazar. Mereka berdua terlihat kewalahan, tidak sanggup menandingi kekuatan Salazar. Setelah bertarung mati-matian melawan makhluk setengah mati tersebut, terlihat sebuah pulau aneh. Black Pearl lalu menabrak daratan. Salazar yang menyadari adanya daratan tersebut langsung melarikan diri kembali ke Silent Mary. Pulau tersebut merupakan pulau yang dicari-cari oleh Jack, Barbossa, Karina, dan Henry. Dengan tujuan yang saling berbeda, mereka harus melengkapi sebuah bintang yang bersinar merah. Barbossa menyerahkan bintang tersebut kepada Karina. Di sini Karina tidak menyadari bahwa ia masih memiliki seorang ayah, dan ayahnya ternyata seorang bajak laut Kapten Barbossa. Lalu pulau tersebut bergetar dan membelah lautan. Terlihat seperti sebuah pintu masuk menuju Trisula Poseidon. Henry yang kerasukan Salazar tiba-tiba menyerang Jack Sparrow dan merebut Trisula Poseidon. Kekuatan Salazar semakin bertambah powerful, sementara Jack Sparrow terpontang-panting olehnya. Nih sial amat nasibnya nih orang ya. Maaf, ceplosan. Kemudian Jack ditusuk oleh Salazar dengan tongkat Poseidon tersebut. Beruntungnya Jack tidak tertusuk melainkan sebuah kitab. Tongkat tersebut lalu dihancurkan dan seketika Salazar dan para awaknya menjadi manusia kembali. Ternyata hal tersebut menyebabkan kutukan Salazar benar-benar hilang. Lalu Barbossa langsung menyelamatkan Jack dan yang lainnya dibantu oleh krunya. Ia berhasil selamat sementara Barbossa harus rela mengorbankan dirinya demi sang putri tercinta. Karina ternyata baru menyadari bahwa ayahnya selama ini masih hidup dan merupakan seorang bajak laut. Pertemuan ini akhirnya menjadi pertemuan yang pertama juga yang terakhir. Barbossa akhirnya tewas tenggelam ke dalam lautan. Jack Sparrow berhasil dan Henry juga bisa melepaskan kutukan sang ayah. Nah, film ini akhirnya ditutup dengan Will Turner yang kembali menjadi manusia normal dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Karina dan Henry di sini terlihat sangat bahagia, serta Elizabeth Swann yang terharu setelah sekian lama menanti kepulangan sang suami. Lalu saat Will Turner tertidur, terlihat seperti sosok manusia ikan datang menghampirinya. Apakah itu Davy Jones atau siapa? Kita tidak tahu. Kita tunggu di seri film Bajak Laut selanjutnya.